Halo sahabat Gadera, salam sehat dan bahagia. Saat hamil, tentu yang berubah bukan hanya fisik wanita saja, namun psikologis juga ya. Mari kita membahas tentang perubahan dan adaptasi psikologis pada kehamilan. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Perubahan psikologis secara spesifik dapat diduga berdasarkan perubahan biologis selama kehamilan. Perubahan psikologis dapat dibagi berdasarkan trimester kehamilan. Trimester pertama, ambivalen atau penolakan terjadi karena adanya perasaan khawatir bahwa waktunya salah, bahwa kehamilan ini tidak diinginkan, dan perasaan seharusnya kehamilan terjadi nanti. Takut, cemas, ragu-ragu terhadap peran barunya, dan juga ketakutan terhadap proses kehamilan dan persalinan. Pada trimester 1 juga terjadi beberapa hal. 80% mengalami kekecewaan, penolakan, dan kecemasan. Wanita terkadang merasa sedih dan senang, masa yang penuh dengan kecemasan, emosi yang labil, dan membutuhkan kehadiran orang lain untuk menceritakan kehamilannya. Selanjutnya, pada trimester 1 juga dirasakan depresi yang terjadi pada wanita yang menginginkan terminasi kehamilan atau adanya keguguran. Butuh tempat mengekspresikan ketakutannya, membutuhkan dukungan, mengalami fantasi khususnya perubahan pada tubuhnya, dan pada multigrafida terbayang pengalaman kehamilan sebelumnya. Pada trimester 2, adaptasi psikologis terbagi menjadi dua fase, yaitu fase pre-quickening, yang kedua ada fase post-quickening. Pada fase pre-quickening, wanita mulai menganalisa dan mengevaluasi hubungan dengan janin yang akan dilahirkan. Wanita juga akan mulai menilai dengan rasa hormat yang telah diberikan ibunya. Apabila ada sikap negatif, ia akan menolaknya. Perubahan identitas dari penerima kasih sayang yang dulu dari ibunya, sekarang menjadi pemberi kasih sayang kepada janinnya. Pada fase post-quickening, wanita fokus pada kehamilan dan persiapan menghadapi peran baru sebagai seorang ibu. Menimbulkan kesedihan meninggalkan peran lamanya sebelum kehamilan. Pada multigrafida, peran baru artinya bagaimana ia menjelaskan hubungan dengan anaknya yang lain, dan bagaimana saat ia meninggalkan rumah untuk sementara pada proses persalinan. Selanjutnya, untuk pergerakan janin yang dirasakan, membantu ibu untuk membangun konsep bahwa bayinya adalah individu yang terpisah dari dirinya. Jenis kelamin janin tidak begitu dipikirkan karena perhatian utama adalah kesejahteraan janin. Wanita merasa nyaman dan bebas dari segala ketidaknyamanan yang normal dialami saat hamil. Pada trimester 2 ini juga relatif terbebas dari segala ketidaknyamanan dan wanita sudah dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan. Perubahan dan adaptasi pada kehamilan trimester 3 yang terjadi di antaranya, ini adalah periode penantian dengan kewaspadaan, tidak sabar menanti kehadiran sang bayi, perasaan was-was mengingat bayi dapat lahir kapanpun. Selanjutnya yaitu merasa cemas, apakah bayi lahir normal, merasa canggung, jelek, dan berantakan, serta memerlukan dukungan besar dan konsisten dari pasangan. Adaptasi psikologis di trimester 3 selanjutnya adalah fantasi atau mimpi buruk tentang janinnya, jadi ibu sangat berhati-hati. Meningkatnya kebergantungan pada pasangan, dan meningkat kebutuhan cinta dan perhatian dari suami, serta merasa cemas dan takut akan proses persalinan. Faktor lain yaitu faktor lingkungan, sosial dan budaya, kebiasaan adat dan istiadat. Pada faktor lingkungan diantaranya adalah kemiskinan, kurangnya pelayanan medik, kurangnya pendidikan dan pengetahuan.
Bagi wanita yang mengalami kesulitan ekonomi, akan menyumbang masalah psikologis karena tidak leluasa untuk menjalani kehamilannya dan mempersiapkan persalinannya, serta perawatan diri dan janin yang kurang maksimal saat kehamilan. Pelayanan medik yang belum terjangkau juga membatasi wanita untuk memilih tempat periksa dan tempat persalinan yang layak. Pendidikan dan pengetahuan sangat berperan dalam kehamilan untuk mengambil keputusan dalam proses kehamilan dan persalinan mendatang. Keputusan yang diambil nantinya tentu mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologis wanita hamil serta janin, sehingga tingkatkan pengetahuan agar kehamilan dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Faktor sosial budaya dan adat istiadat. Ibu menyusui tidak makan ikan karena berkeyakinan bahwa ASI yang dihasilkan berbau amis, adanya upacara selamatan 7 bulanan, adanya upacara selamatan mendoakan ibu hamil di usia 8-9 bulan. Selanjutnya, faktor sosial budaya dan adat istiadat lainnya yaitu tidak boleh makan cumi atau gurita karena dipercaya ari-arinya tidak dapat keluar. Dan ada juga ibu hamil jangan memakan buah-buahan yang menggantung karena dapat menyebabkan ari-ari tidak dapat keluar atau pindah lokasi, atau minum es membuat tubuh bayi besar sehingga sulit dilahirkan. Tentu sangat membutuhkan pengetahuan yang baik terkait dengan hal-hal di atas, sehingga kita mampu menghadapi faktor sosial budaya dan adat istiadat dengan lebih bijak. Demikian pembahasan topik kita tentang perubahan dan adaptasi psikologis pada kehamilan. Semoga dapat meningkatkan wawasan kita bersama. Happy pregnancy!